Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel. Jadi pada pembuatan jurnal menggunakan metode perpetual. Kita langsung masuk ke pernyataan yang pertama. Yaitu yang pertama ada surat pernyataan penyetoran modal. Di sini dikatakan bahwa pemilik perusahaan yaitu adalah Rose menyetorkan modal kepada PT Rose Intijaya sebesar 300 juta sebagai modal yang akan digunakan pada perusahaan tersebut secara tunai dan 200 juta pada rekening BCA PT Rose Intijaya. Jadi di pada Excelnya ini di akun debit akan bertambah cash di debit sebesar 300 juta dan bank BCA sebesar 200 juta karena asetnya bertambah di debit. Lalu di sebelah kreditnya ditaruh share capital ordinary sebesar 500 juta atau modal awalnya karena ekuitas bertambah di kredit. Kita langsung masuk ke invoice yang kedua. Nah, di invoice yang kedua ini PT Rose Inti Jaya membeli barang dagangan kepada PT AADC sebesar 60 juta secara kredit. Maka karena kita mencatat jurnal ini secara perpetual, maka tidak dicatat sebagai pembelian namun sebagai persediaan barang dagang atau inventory. Jadi asetnya akan bertambah di debit, eh, persediaan barang dagangnya bertambah di debit sebesar 60 juta serta account payable atau utang usahanya akan bertambah di kredit karena liabilitasnya bertambah sebesar 60 juta. Lalu kita lanjut di yang ketiga. Di sini ada bukti retur. Bukti retur yang dikembalikan yaitu sebesar 3.750.000. Maka itu akan langsung mengurangi eh, nominal utang usaha PT Ros Intijaya kepada PT AADC. Jadi di akun tersebut, di akun debitnya ada account payable di sebelah debit, sebelah kiri, dan inventorinya di sebelah kredit. Kenapa inventorinya di sebelah kredit? Karena persediaan barang dagangnya atau asetnya itu berkurang. Karena dikembalikan kepada PT AADC, sehingga PBD-nya atau inventorinya berkurang di kredit, asetnya berkurang di kredit sebesar 3.750.000. Selanjutnya di sini ada bukti transfer. Bukti transfer ke PT AADC atas transaksi tanggal 2 November. Dilihat dari transaksi pada tanggal 2 November, PT Ros Intijaya eh, mengutang kepada PT AADC sebesar 60 juta. Namun di hari selanjutnya PT Ros Intijaya mengembalikan persediaan barang dagang kepada PT AADC kembali sebesar 3.750. Maka account payable atau utang usaha yang tersisa yaitu sebesar 56.250.000. Di sini pada invoice pembelian terdapat term of payment. Term of payment-nya yaitu 2/5 N/10, yang dimana berarti jika PT Ros Intijaya membayar kepada PT AADC selambat-lambatnya dalam 5 hari setelah transaksi, maka PT Ros Intijaya mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan N/10 berarti di hari ke-6 sampai di hari ke-10, PT Ros Intijaya tidak mendapatkan diskon sama sekali. Dikarenakan PT Ros Intijaya mentransfer kepada PT AADC pada tanggal 5, maka PT Ros Intijaya masih mendapatkan diskon, yaitu sebesar 2%. Jadi jika kita hitung 2% dari 56.250.000 itu sebesar 1.125.000. Maka yang harus dibayarkan kepada PT AADC yaitu 56.250.000 dikurangi dengan 1.125.000. Didapatlah nominalnya 55.125.000. Nah, Bank BCA-nya ini ditaruh di sebelah kredit karena aset aset yang diletakkan di Bank BCA itu berkurang karena kita membayar utang. Maka nominal pada Bank BCA itu berkurang. Maka ditaruh di sebelah kredit. Kita lanjut di tanggal 10 November. Di sini ada kwitansi
dari PD original banget. Jadi PT Ros Inti Jaya ini membeli persediaan barang dagang lagi kepada PD original banget pada tanggal 10 sebesar 16 juta. Sebesar 16 juta, maka inventory atau asetnya akan bertambah di sebelah debit dan ini dibayar secara tunai kepada PD original banget karena yang dikeluarkan adalah kwitansi bukan invoice. Maka kasnya akan berkurang di kredit karena asetnya berkurang di kredit sebesar 16 juta. Di sini tertulis ada FOB shipping point, yang dimana berarti FOB shipping point itu pembeli yang membayar ongkos kirimnya, yang membayar beban angkutnya, sehingga kita sebagai pembeli, PT Ros Inti Jaya sebagai pembeli yang akan menanggung beban ongkir atas pembelian di PD original banget sebesar 850.000. Sehingga di tanggal 10 ini dapat kita lihat inventorinya bertambah lagi di debit dan cashnya berkurang lagi di kredit sebesar 850.000. Nah, inventorinya ini kenapa bisa bertambah lagi di debit? Karena kita catat jurnal ini dengan metode perpetual. Sehingga beban angkut penjualan akan menambah nominal pada inventory atau persediaan barang dagangnya. Lalu kita lanjut di tanggal 20. Nah, di tanggal 20, di sini dapat dilihat lagi bahwa PT Ros Inti Jaya masih membeli persediaan barang dagang kepada The Circle Cell, di mana PT Ros Inti Jaya membeli barang dagang sebesar 38.500.000 dengan secara kredit. Maka dapat dicatat lagi pada tanggal 20 November ini inventorinya bertambah di debit karena persediaan barang dagang atau asetnya ini bertambah lagi di debit. Namun account payable-nya atau utang usahanya juga bertambah di kredit. Liabilitas itu bertambah di kredit sebesar 38.500.000. Dapat dilihat pada invoice ini terdapat term of payment yaitu 1/10 and per end of month. Dapat nanti kita lihat perhitungannya bagaimana di tanggal saat PT Ros Inti Jaya membayar utangnya. Selanjutnya di sini ada invoice yang dikeluarkan oleh kita, yaitu PT Ros Inti Jaya di tanggal 21 November 2023. Nah, di tanggal 21 November 2023 ini, PT Ros Inti Jaya menjual barang sejumlah 30 juta. Dan pembeli kita ini membeli barang kita secara kredit, maka kita akan mencatat sebagai piutang dagang. Maka di tanggal 21, account receivable atau piutang usahanya bertambah di debit dan penjualan itu bertambah di kredit sebesar 30 juta sesuai dengan invoice yang ada. Nah, di sini ada cost of goods sold dan inventory. Maka pasangannya kalau misalnya kita menjual barang, maka harus dicatat juga HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya pada jurnal umumnya. Cost of goods sold-nya ini dapat dilihat dari persediaan barang dagang pada harga berapa kita membeli, itulah HPP-nya. Di sini HPP-nya sebesar 15 juta pada inventory 15 juta. Inventornya berada di sebelah kredit karena persediaan barang dagang yang kita miliki itu berkurang karena kita sudah menjualnya kepada pihak lain. Lalu di invoice tersebut juga tertulis adanya FOB destination point, yang dimana FOB destination point ini berarti penjual yang menanggung beban ongkir, sehingga pembeli itu tidak menanggung beban ongkir sama sekali. Maka dapat dicatat lagi pada jurnal umumnya bahwa kita sebagai PT Ros Inti Jaya menanggung beban angkut penjualan yang dibayarkan secara tunai kepada pihak yang mengantar barang tersebut sebesar 375.000 sesuai pada invoice. Lalu di selanjutnya PT Ros Inti Jaya mengeluarkan bukti retur yang dikembalikan oleh pembeli yang bernama Indasel. Di sini pembeli
mereturkan barang sebesar 1.500.000. Maka kita catat di jurnal umum sales return-nya itu ada di sebelah kiri, maka asetnya itu kembali lagi bertambah di sebelah debit, asetnya bertambah serta account receivable-nya atau piutang usahanya berkurang di kredit sebesar 1,5. Lalu kita bisa catat juga sebagai persediaan barang dagang atau inventory-nya ini ke eh, kembali lagi ke persediaan barang dagang kita dan cost of goods sold-nya juga sama, yaitu inventory-nya 750.000 dan cost of goods sold-nya 750.000. Itu HPP-nya, harga pokok penjualan. Kita lanjut di tanggal 23 November 2023. Nah, di tanggal 23 November 2023 ini, PT Ros Intijaya mengeluarkan kwitansi kepada Purnama Indasel, yang dimana berarti Purnama Indasel ini sudah membayar piutang usahanya kepada kita PT Ros Intijaya sebesar 28 juta 27.075.000. Kenapa 27.075.000 yang masuk ke Bank BCA? Karena sebelumnya Purnama Indasel ini membeli barang, lalu dia mereturkan barangnya. Jadi pada saat dia membeli barang sebesar maaf, dia membeli barang sebesar 30 juta, lalu mereturkan barang sebesar 1,5 juta, berarti tersisa 28.500.000. Tetapi diingat kembali, di situ ada term of payment-nya. Term of payment-nya yaitu 5/5 N per 10, yang berarti eh, Purnama Indasel ini mendapatkan diskon sebesar 5% apabila membayar selambat-lambatnya 5 hari setelah transaksi. N per 10 berarti batas pembayarannya hanya sampai 10 hari setelah transaksi. Namun di hari ke-6 sampai di hari ke-10 dia tidak mendapatkan diskon. Tetapi eh, Purnama Indasel ini masih mendapatkan diskon karena masih dalam jenjang waktu 5 hari yang telah ditetapkan. Maka ia mendapatkan diskon sebesar 5%. Sehingga piutang usaha yang tersisa kepada kita yaitu sebesar 27.075.000 yang masuk ke Bank BCA. Bank BCA ini sebelah debit karena asetnya bertambah di debit Bank BCA-nya. Lalu kita catat sebagai Bank BCA di debit dan sales discount juga di sebelah debit dan account receivable-nya habis di kredit sebesar 28.500.000. Kita lanjut di tanggal 26. Nah, di tanggal 26 ini adanya kita membayar utang kita kepada The Circle Cell tadi di tanggal 26. Maka account payable-nya itu akan berkurang di debit sebesar 38.500.000 dan inventory serta cash-nya ada di sebelah eh, kredit. Inventornya sebesar 385.000 dan cash-nya sebesar 38.115.000. Maka kita membayar secara tunai kepada The Circle Cell sebesar 38.115.000. Maka dari itu cash-nya berada di sebelah kredit karena asetnya berkurang di kredit. Lalu lanjut di tanggal 29 November 2023, PT Ros Intijaya mengeluarkan kwitansi lagi. Kwitansi yang diberikan kepada Bintang Cemerlang. Nah, di tanggal 29 November ini, PT Ros Intijaya mengeluarkan kwitansi yang berarti sudah dibayar dan kita sudah mendapatkan uangnya. Maka itu akan bertambah secara tunai di debit, karena asetnya bertambah di debit, sebesar 9.250.000. Serta pada penjualannya 9.250.000. Tidak lupa jika kita menjual barang, maka di jurnal umum yang dicatat secara perpetual akan dicatat juga HPP atau cost of goods sold-nya serta inventory-nya. Itu sebesar 4 juta. Lalu selanjutnya ternyata di tanggal 30 November atau di akhir bulan PT Ros Intijaya ini eh, tanah tanah seharga 100.005.000. Lalu dibayar secara transfer melalui Bank BCA. Maka land-nya bertambah di debit dan Bank BCA-nya atau asetnya
berkurang di kredit sebesar 100.005.000. Lalu tanggal 30 juga pemilik Ros Inti Jaya ini mengambil dividen atau prive sebesar 1.790.000. Maka privenya akan bertambah di debit dan cashnya berkurang di kredit sebesar 1.790.000 karena eh, uangnya diambil secara tunai, maka berkurang di kas. Lalu yang terakhir di sini ada kwitansi. Nah, kwitansi yang dikeluarkan oleh InGold Company. Di sini PT Ros Intijaya membeli mesin secara tunai sebesar 35 juta. Maka mesinnya atau asetnya bertambah di debit dan dia membayar secara tunai, otomatis kasnya akan berkurang di kredit sebesar 35 juta.